Shalom teman-teman. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali memuji, memuliakan nama Tuhan ya teman-teman. Meskipun ibadahnya masih dilakukan secara online, saya ajak teman-teman untuk berhenti sejenak dari aktivitas teman-teman, untuk mengikuti sungguh-sungguh ibadah ini. Kita mau sama-sama mencari hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau mengejar hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama fokuskan hati dan pikiran kita teman-teman selama mungkin 1 jam ke depan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau naikkan pujian ini yang mengatakan mengejar hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Katakan, dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu,
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Yesus dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Allah Bapa kami di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kepadamu kalau pada saat hari ini, meskipun secara online kami mengikuti ibadah, kami boleh diberikan kesempatan ini Tuhan, untuk memuji Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini Tuhan, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan ya Bapa. Berkati kami masing-masing Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Mungkin dari kami ada yang mengalami pergumulan berat Tuhan. Mungkin dari kami ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tapi ajarkan kami untuk berharap penuh kepadamu Tuhan, untuk beribadah terus kepadamu Tuhan dan menyembah Engkau ya Rajaku. Terima kasih Tuhan, dan bila mana nanti ada hamba-Mu yang akan memberikan benih-benih firman-Mu kepada kami Tuhan, berkatilah lidah bibir hamba-Mu, berkatilah setiap firman yang disampaikan, agar firman itu boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh semakin berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami boleh semakin memuliakan Engkau, dan firman itu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur, dan boleh berbuah-buah berkali-kali lipat Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini kita mau menaikkan satu pujian sukacita yang menyatakan bahwa Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dialah Raja di atas segala raja. Serukan namanya. Takkan tergoyah
kuasa, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin teman-teman. Yesus adalah nama di atas segala nama. Pada saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya ajak teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa hidupku adalah penyembahan. Dialah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menciptakan kita seturut gambarnya teman-teman. Maka dari itu wajarlah kalau kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian ini karena hidup kita adalah milik Dia. Mari sama-sama katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan.
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Karena ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Hanya untuk-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, karena Kaulah yang telah menciptakan kami seturut kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan
segenap hidupku persembahkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang membawakan firman Tuhan. Adik-adik remaja, pemuda yang kasih dalam Tuhan, mari kita datang sama Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini, menjelang siang kami boleh kembali datang kepada Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau siap memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari pertengahan sampai pada akhirnya. Kalau Tuhan sudah pimpin kami dalam kami memuji membesarkan nama Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja, Tuhan singkapkan rahasia firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami anak-anak muda-Mu Tuhan boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan semuanya ini. Haleluya, amin. Selamat siang adik-adik pemuda remaja yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur sekali kalau pada kesempatan hari ini kita boleh kembali bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan memberi tema firman Tuhan pada siang hari ini, anak muda yang diberkati dan sekaligus menjadi berkat. Jadi tema pada saat ini, anak muda yang diberkati dan menjadi berkat. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai yang ke-26. Dikatakan dalam firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Adik-adik pemuda remaja, Daud sebagai penulis Mazmur 37 ini membandingkan keberhasilan orang fasik dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Dikatakan tanpa mengandalkan Tuhan, bisa saja orang fasik mengumpulkan kekayaannya dengan ketekunannya dan kerajinannya, atau dengan kelicikannya dan kejahatannya. Ya, orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang yang hidup jujur, dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 14. Hidup orang fasik bisa saja sepertinya ya secara materi diberkati. Ya, hidupnya senang, hidupnya bahagia, namun tidak mungkin menjadi berkat secara rohani. Kenapa begitu? Firman Tuhan mengatakan bahkan diri orang fasik sendiri pun akan berakhir dalam kebinasaan. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik, dikatakan Mazmur 37 ayat 10. Sesungguhnya orang fasik akan binasa, dikatakan. Tentunya kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu hidup kita diberkati dan sekaligus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bagaimana caranya? Caranya kalau kita perhatikan di dalam pembacaan Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 ini. Yang pertama tentunya kalau kita mau hidup kita diberkati, hidup kita menjadi berkat, yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, milikilah kehidupan yang benar. Dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 25, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Luar biasa. Orang benar itu tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Seringkali anak-anak Tuhan bilang, bagaimana mungkin kami disebut orang benar? Ya, kami penuh dengan dosa dan cacat celah. Benar. Ya, selama kita hidup dalam dunia ini, kita adalah manusia yang banyak kekurangan secara daging. Seringkali kita mau berbuat baik, tetapi seringkali juga
di waktu kita mau berbuat baik, kita menyimpang, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi di sini orang benar itu dikatakan tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak berbuat dosa, orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi orang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Ya. Adik-adik pemuda remaja yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-18 sampai 19, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, jelas di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya. Dalam menjalankan kehidupannya, orang benar dikatakan takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat ke-1 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya. Takut akan Tuhan mencakup kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri sama Tuhan, menjauhkan diri dan membenci yang namanya dosa, serta melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Mari mulai saat ini, ya, kita mulai dari pribadi kita sebagai anak-anak muda, senantiasa berusaha dengan pertolongan Roh Kudus menjadi orang yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan dikatakan oleh Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya. Adik-adik pemuda remaja yang kasih dalam Tuhan, orang benar dijanjikan tidak akan ditinggalkan sampai anak cucunya meminta-minta, tetapi sebaliknya dijanjikan berkat ada di atas kepalanya. Lalu mungkin kita berkata, anak cucu, kan kalau punya anak cucu nanti nunggu waktu masih lama lagi. Kita kan sekarang masih remaja, masih pemuda. Nah, mulai saat ini ya, kalau kita mengerti akan firman Tuhan, jangan nunggu nanti. Mulai ada kesempatan, mumpung ada kesempatan, kita sebagai remaja Kristen, sebagai pemuda Kristen, anak-anak Tuhan, kita mulai saat ini, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, menjauhi, membenci segala dosa dan kesalahan, dan kita hidup ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tentunya bukan berarti kita sempurna, masih ada kekurangan, tetapi kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Mulai dari masih muda kita hidup benar, kita hidup takut akan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, agar pemuda-pemudi menjadi anak-anak muda yang diberkati dan menjadi berkat adalah yang kedua, praktekkanlah kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan dikatakan. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Jika anak muda di tempat ini ya, tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati, kehidupan yang penuh dengan belas kasihan, dikatakan jangan berharap kita akan diberi kemurahan. Ya, Tante Ratna mah mengancam, itu bukan ancaman. Sebab jelas di dalam Galatia pasal 6 ayat ke-7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Lalu Galatia pasal 6 ayat ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena
apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, jangan jemu-jemu kita berbuat baik kepada orang, menolong orang. Jika kita tidak menjadi lemah, dikatakan apabila datang waktunya, kita akan menuainya. Jika kita tidak menjadi lemah. Lemah bagaimana? Seringkali kita mau berbuat baik kepada orang, tetapi belum tentu orang yang kita tolong itu berterima kasih sama kita. Belum tentu dia menerima dengan baik. Seringkali orang menjadi, aduh percuma dah, saya mah mulai saat ini gak mau jadi orang baik. Jadi orang baik itu mengecewakan. Saya udah baik-baik, saya udah nolong, saya udah berkorban, tetapi tidak ada terima kasihnya, boro-boro terima kasih. Malahan dia melakukan hal-hal yang membuat hati saya tidak senang gitu. Misalnya, wah dia mah berbuat baik juga pura-pura. Wah dia mah berbuat baik juga hanya ingin dipuji begitu. Seringkali kita menjadi lemah, kok saya udah baik kok begitu gitu ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita sudah berbuat baik, orang mau terimanya bagaimana? Yang penting kita sudah dengan tulus hati melakukannya, bukan untuk kesombongan diri kita, bukan untuk dipuji oleh orang ya. Kemurahan hati adalah buah roh, dikatakan oleh Galatia pasal 5 ayat 22. Jelas dikatakan di situ, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik pemuda remaja yang kekasih dalam Tuhan, Jemaat Makedonia adalah teladan dari kemurahan hati. Ya. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Ada seorang artis terkenal, artis Hong Kong, ya mungkin adik-adik remaja pemuda di sini sudah nggak asing lagi ngedengar suaranya, ngedengar namanya. Beliau bernama Chow Yun Fat. Ya, Chow Yun Fat ini seorang aktor film yang terkenal dan sukses di dalam karirnya. Hidupnya bergelimang dengan harta yang luar biasa. Ya, tetapi dia bersama istrinya, ya, dikatakan tidak punya keinginan untuk menikmati hasil kekayaannya untuk dirinya sendiri. Ya, Chow Yun Fat dan istrinya itu dikatakan dia akan menghibahkan 99% kekayaannya untuk amal. Ya, bukan 10% lagi. Kadang-kadang kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, perpuluhan 10% aja, aduh berat banget, apalagi keadaan seperti sekarang ini gitu, lagi susah cari uang. Nah, sesudah diberkati, aduh berat banget, ngasihnya banyak banget sih. Orang saya cari uang susah-susah, kok harus ngasih segitu banyak, kalau udah diberkati begitu, sayang. Kalau sedikit, aduh sedikit, harus dikasih lagi. Tetapi Chow Yun Fat ini dikatakan aktor yang sangat terkenal ini, harta kekayaannya sangat banyak. Dia mempunyai duit uang berapa miliar dolar Hong Kong. Dikatakan 99%-nya kekayaannya untuk amal. Pada waktu itu beberapa tahun yang lalu ditulis kekayaan dia 99% itu kalau dirupiahin 11,4 triliun dia gunakan untuk amal. Ya ampun, 11,4 triliun. Kalau kita suruh ngasih 1 miliar misalnya buat pekerjaan Tuhan, aduh banyak banget gitu. Ini 11,4 triliun dia serahkan untuk amal. Nah, adik-adik pemuda remaja yang kasih dalam Tuhan, prinsip hidupnya tidak ada yang lebih bernilai daripada kebaikan. Chow Yun Fat
katanya bagi dia kekayaan hanyalah titipan Tuhan. Uang bukan milik saya sendiri, ini titipan Tuhan. Jadi kalau saya diberkati, saya harus memberkati banyak orang. Bahkan dia memberi orang untuk amal, untuk kebaikan, ada kemurahan hati di dalamnya, itu memberi sampai 99% dari harta kekayaannya. 1%-nya buat dia gitu. Nah, banyak orang menyimpan keinginan menjadi kaya. Kalau orang menjadi kaya itu enggak dosa. Wah, saya kaya, saya dosa. Enggak, orang menjadi kaya itu tidak dosa. Tetapi kalau orang berkeinginan menjadi kaya, seringkali dia menjadi dosa. Kenapa dosa? Sebab karena keinginannya menjadi kaya, seringkali orang menghalalkan cara untuk memperoleh semuanya itu. Ya. Nah, bukan karena jadi kayanya yang dosa, tetapi keinginan untuk menjadi kaya. Seringkali orang menyimpang dari kebenaran. Nah, padahal di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-15, 2 Korintus pasal 8 ayat 15, jelas-jelas berkata di situ, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dikatakan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya. Ada seorang presiden Brasil ya memberikan kata bijak ya. Seorang presiden Brasil yang bernama Luiz Inácio Lula da Silva. Dia berkata begini, jika kita semakin menaruh perhatian sama orang ya, maka kita akan semakin tidak mengkhawatirkan diri kita sendiri. Nah, jika kita semakin tidak mengkhawatirkan diri kita sendiri, maka perasaan menderita kita itu akan semakin ringan dikatakan ya. Nah, jadi sayangnya sekarang ini banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya dia adalah orang kaya, terutama orang-orang Kristen. Kenapa orang-orang Kristen disebut orang kaya dan harus merasa bahwa dia sudah kaya gitu ya? Karena apa? Bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kekayaan bukan lagi berbicara tentang barang yang fana. Adik-adik pemuda remaja yang kasih dalam Tuhan, justru kekayaan utama kita adalah Kristus yang tinggal di tengah-tengah kita. Ya, Kristus yang tinggal di tengah-tengah kita, maka kita memiliki semua yang Kristus miliki. Luar biasa. Semuanya yang Kristus miliki kita miliki karena Kristus sudah tinggal di tengah-tengah kita. Kenapa begitu? Karena Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang kaya, yang memiliki alam semesta semuanya. Ya, dan Dia berkata bahwa kalau kita hidup di dalam Kristus, kita akan diberikan apa? Kita akan diberikan kuasa, kita akan diberikan hikmat, kita akan diberikan pengharapan, kita akan diberikan kemuliaan, masih banyak lagi, apalagi justru itu yang diharapkan oleh manusia, punya kuasa, punya hikmat, punya pengharapan, punya kemuliaan. Ya, kita di dalam Kristus pada waktu kita sakit, ya, ada pertolongan. Sebab Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Pada waktu Dia berfirman, kalau Dia berkehendak, pada waktu Dia menjamah kita, sakit penyakit kita disembuhkan. Pada waktu kita melakukan apa-apa, ada hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat itu menolong kita untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Pada waktu kita putus asa, di dalam Kristus ada pengharapan. Bukankah itu yang selama ini menjadi harapan kita? Pada waktu sakit, Tuhan sembuhkan kita. Pada waktu kita mungkin dalam sakit penyakit kita belum waktunya disembuhkan, ada kekuatan. Ya, jadi
kekayaan utama kita adalah Kristus tinggal di tengah-tengah kita, maka kita memiliki semua yang Kristus miliki. Dengan kata lain, kita menjadi kaya di dalam Dia karena kita memiliki kuasa, kita memiliki hikmat, kita memiliki pengharapan, kita memiliki kemuliaan. Masih banyak lagi yang lain kalau diuraikan satu persatu. Semuanya ini tentu tidak bisa diukur dengan nominal uang, benar? Tidak bisa diukur dengan nominal uang. Kitab Wahyu mengatakan bahwa barang siapa menang, dia akan duduk memerintah bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Ini bukan janji kosong, sebab firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Tetapi inilah tujuan akhir dari perjuangan kita di dunia ini. Jadi kehidupan kekristenan sesungguhnya menyimpan banyak sekali kekayaan yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur dengan yang namanya uang. Pada siang hari ini, adik-adik pemuda remaja yang kekasih dalam Tuhan, sudahkah kita menyadari betapa kayanya kita ketika Kristus tinggal di dalam kita? Ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan kekurangan dalam apapun juga. Tadi dikatakan ada pertolongan, ada penghiburan, ada hikmat, ada pengharapan yang dimana pengharapan itu pasti. Uang hanyalah sebagian kecil dari kekayaan yang sesungguhnya. Adik-adik pemuda remaja kekasih dalam Tuhan, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika Kristus tinggal di tengah-tengah kita. Kristus tinggal di dalam hidup kita. Kristus tinggal di dalam rumah tangga keluarga kita. Kristus tinggal di dalam hati kita. Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi pada siang hari ini, kesimpulan dari firman Tuhan, kekayaan dan kehormatan bukanlah segala-galanya. Tetapi mumpung kita masih muda, kejarlah yang utama, yaitu hidup takut akan Tuhan, hidup benar dengan hidup takut akan Tuhan, melakukan segala firman yang Tuhan katakan, dan di dalam kemurahan hati, maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang namanya kekayaan, yang namanya kehormatan itu adalah bonus. Bukan sesuatu yang utama yang kita kejar, tetapi yang sesuatu yang utama yang kita kejar adalah Kristus tinggal di dalam hati kita. Maka hidup kita akan menjadi akan diberkati dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dengan demikian hidup yang diberkati, hidup menjadi berkat bukan sekedar mimpi. Banyak anak muda sekarang berkata, aduh hidup diberkati Tuhan, mimpi kali ya. Zaman sekarang bagaimana caranya? Ya, banyak persaingan, kehidupan semakin sulit, masa depan sepertinya kelihatan suram. Melihat keadaan yang terjadi, keadaan nyata di dalam mata kita, seringkali kita merasa aduh hidup ini semakin sulit. Tetapi pemuda remaja yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi ini bukan sekedar mimpi. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup penuh dengan kemurahan dan belas kasihan, hidup yang diberkati, hidup yang menjadi berkat akan menjadi kenyataan karena kita hidup bersama dengan Kristus, kita akan mampu mewujudkannya. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi adik-adik remaja, pemuda di tempat ini. Biarlah kehidupan kita semakin hari boleh semakin berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang sama Tuhan,
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Kalau kita masih diberi kesehatan, kalau kita masih diberi kekuatan, ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, kalau kami boleh mau menjadi anak muda yang diberkati dan sekaligus menjadi berkat bagi banyak orang, kami harus menjadi anak muda yang hidup benar di hadapan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Kemudian kami boleh menjadi anak muda, kalau mau diberkati dan menjadi berkat, kami harus menjadi anak muda yang memiliki hati yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh memberkati banyak orang. Tuhan Yesus, kami rindu anak-anak muda di tempat ini Tuhan boleh diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Tuhan tolong tuntun Roh Kudus kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh Tuhan dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga mereka boleh menjadi anak Tuhan yang berhasil. Kehidupan mereka berhasil bukan hanya secara materi, bukan hanya secara duniawi, tetapi mereka boleh berhasil secara jasmani maupun terlebih secara rohani Tuhan, sehingga melalui kehidupan anak-anak muda di tempat ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat anak remaja, anak pemuda yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kalau mereka ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan masih ada sampai saat ini dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak muda juga Tuhan yang pada saat ini Tuhan sedang ada masalah yang berat Tuhan, Tuhan tolong beri jalan keluar Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus beri iman kepada mereka Tuhan, bahwa kalau mereka berseru terus kepada Tuhan dengan tidak berkesudahan, dengan penuh rendah hati berseru kepada Tuhan, maka pengharapan mereka tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Berkati Tuhan Yesus studinya mereka Tuhan, berkati Tuhan Yesus pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan Yesus jamah Ibu Gembala kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan, menjauhkan dari sakit, penyakit dan mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga Tuhan memberkati Tuhan Yesus segala aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, remaja, pemuda di tempat ini Tuhan. Apa yang mereka kerjakan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom teman-teman. Oke, kita udah di ujung ibadah ya teman-teman. Gimana tadi, terberkati kan teman-teman sama firman Tuhan ya? Nah, kata Tante Ratna, kita gak usah takut teman-teman. Apapun kondisi yang kita alami, dimanapun kita berada, kita gak perlu khawatir teman-teman, karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke warta jemaat. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin rindu memberikan persembahan, teman-teman boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Jangan lupa teman-teman diperhatikan kode untuk remaja dan pemuda berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang bingung atau ingin bertanya mengenai persembahan, teman-teman boleh kontak ke nomor yang ada di layar juga. Nah selanjutnya teman-teman, untuk sosial media dari remaja dan pemuda. Untuk pemuda ada di Instagram @pbision, kalau remaja di Instagram ada @rbision. Terus jangan lupa teman-teman untuk di Facebook kita RBIsion Karawang. Terus ada YouTube untuk ibadah mingguannya di RBIsion Karawang. Jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya bisa ibadah bareng-bareng. Terus yang terakhir, kalau misalnya teman-teman ada kritik, saran, atau ide buat acara di remaja dan pemuda, teman-teman boleh banget email ke email kita
di rbsionkarawang@gmail.com. Oke, segitu aja teman-teman wartanya hari ini. Sekarang kita sebelum menutup ibadah hari ini, kita mau sama-sama datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian terima kasih Yesus. Masih dalam hadirat Tuhan ya teman-teman. Pujian ini mengatakan teman-teman kalau kita harus selalu bersyukur teman-teman. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada buat kita. Kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Kami mau berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita mau ulangin lagi teman-teman pujian ini dari awal lebih sungguh. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami gak akan pernah Tuhan berhenti bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan di kehidupan kami. Kau sudah begitu baik Tuhan. Apapun masalah, apapun kondisi Tuhan yang kami sedang hadapi saat ini, kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oh Tuhan, mungkin kondisi saat ini dimanapun sedang sulit Tuhan. Kalau kemarin boleh ada banjir Tuhan, atau COVID yang belum mereda Tuhan, tapi Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang terbaik untuk setiap kami. Engkau yang menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami.
Kami memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, remaja dan pemuda Tuhan. Biar setiap kami boleh semakin kuat Tuhan, bukan semakin meredup Tuhan iman kami di tengah kondisi yang seperti ini. Biar kami boleh takut akan Tuhan, Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tante Ratna yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kami memberkati Tuhan Tante Ratna dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Kami memberkati keluarganya Tuhan, memberkati setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami memberkati dalam setiap pelayanannya Tuhan, supaya melalui Tante Ratna boleh banyak jiwa yang diselamatkan, boleh banyak jiwa yang terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menutup setiap ibadah kami Tuhan siang hari ini. Kami memberkati Tuhan setiap kami seminggu ke depan Tuhan, dalam setiap aktivitas kami apapun itu Tuhan. Kami yang bersekolah, kami yang kuliah, kami yang bekerja, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat siang hari ini, pertemuan yang indah Tuhan. Kami mau tutup ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Happy Sunday teman-teman.